Salam, Horas, pemirsa GKPS TV yang berbahagia. Kita mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, anugerahkanlah kepada kami hikmat, pengertian untuk dapat memahami firman yang hidup, yang dapat menuntun kehidupan kami ke jalan yang benar. Amin. Saudara yang terkasih, firman Tuhan kepada kita pagi ini terambil dari kitab Mazmur pasal 22 ayat 27. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang rendah hati disukai oleh Tuhan dan oleh manusia. Pada dasarnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mau direndahkan martabatnya. Tetapi justru semua orang memiliki kecenderungan untuk dihargai, dihormati, atau diakui tentang kepribadiannya. Banyak orang yang berpikir dan mengandalkan kerja kerasnya dan kemampuannya karena dia berpikir bisa mendapatkan kekayaan dan kehormatan. Namun, hal ini jelas sangat bertentangan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan pada nats ini. Di sini dikatakan bahwa orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang. Dan orang yang rendah hati itu akan mencari Tuhan dan memuji-muji Dia. Karena seorang yang rendah hati akan mempercayai bahwa setiap kesuksesan yang ia terima adalah hasil dari campur tangan Tuhan dalam hidupnya. Ia tidak memegahkan diri dan tidak menyombongkan dirinya karena mereka telah berhasil mencapai sesuatu kesuksesan. Sama seperti Daud memiliki hati yang sungguh luar biasa. Dia dikenal sebagai orang yang berkenan di hadapan Allah. Berbagai masalah yang telah dilaluinya dan penuh dengan penderitaan. Tetapi dia juga selalu penuh dengan kemenangan. Kuncinya ada di dalam kerendahan hati yang dimiliki oleh Daud. Kerendahan hati itu adalah sebuah karakter atau sifat dan perilaku. Orang yang rendah hati memiliki kerelaan dan keberanian untuk mengakui kesalahan dan mau diajar dan belajar. Dan orang yang rendah hati, ia tetap mendahulukan kepentingan orang lain. Ada beberapa kejadian menimpa Daud, di mana Absalom anaknya sendiri ingin melakukan kudeta kepada Daud, yang pada saat itu dia duduk sebagai raja. Sebenarnya, dengan menggunakan kekuasaannya dan kekuatannya, ia dapat mengalahkan dan menangkap Absalom. Tetapi Daud justru menyingkir dan mengalah. Daud menyadari bahwa segala yang terjadi di dalam hidupnya adalah seizin Tuhan. Bahkan Daud sanggup berkata bahwa jika Tuhan mengizinkan, dia akan tetap menjadi raja. Tetapi jika Tuhan tidak mengizinkannya, maka itulah yang terbaik,
yang Tuhan berikan kepadanya. Sungguh luar biasa sikap yang ditunjukkan oleh Daud. Saudara-saudara yang terkasih, seberapa banyak di antara kita yang selalu ingin memaksakan kehendak kita dan tidak mau melepaskan apa yang seharusnya menjadi hak kita. Mari kita belajar dari kerendahan hati Daud dan mengikuti pola dan teladan yang diberikan Tuhan Yesus tentang hal kerendahan hati. Dan belajar kita mengucap syukur untuk keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan mintalah kekuatan dari Tuhan dan damai sejahteranya akan melingkupi hidup kita. Ingat, orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucapkan syukur dan terima kasih ya Tuhan Allah Bapa di surga. Berikan kemampuan kepada kami untuk senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Agar orang-orang juga akan tertarik dan percaya kepadamu. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti